Shalom, halo rekan-rekan pembawa solo yang diberkati Tuhan. Apa kabar pada malam hari ini? Senang sekali rasanya bisa bertemu, beribadah, berkumpul bersama rekan-rekan pembawa solo. Walaupun tidak secara langsung, tetapi melalui media. Tetapi senang sekali bahwa pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama. Selamat datang dan selamat bergabung bagi rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali ini hadir bergabung dalam ibadah gerakan pembawa solo Korop 1 Palu. Segala puji syukur patut kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus Kristus karena Dia masih memberi kekuatan, kesehatan, waktu, terlebih kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk beribadah. Mari saya ajak rekan-rekan sekalian yang berada di rumah aja, mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita untuk beribadah, menaikkan pujian dan doa kita, serta mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kita patut bersyukur bersama malam-malam pada hari ini kita boleh sama-sama beribadah di ibadah gerakan pembawa solo Korop 1 Palu. Selamat bergabung di ibadah gerakan pembawa solo Korop 1 Palu. Dan malam hari ini saya yakin dan percaya kita semua datang beribadah kepada Tuhan, membawa segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saya undang teman-teman sekalian bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Datanglah ke bait-Nya. Tuhan, sama Dia.
Tuhan, teman-teman saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pemikiran kita. Kita akan naikkan doa kita. Kita nyanyikan pujian. Bapa Kau setia.
Mari kita membawa segala syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk waktu ini, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk hari-hari yang telah berlalu. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa, menyembah Tuhan kita. Dalam doa kita, kita puji Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon ampun atas salah dan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita minta Tuhan suci kuduskan kita kembali, karena kita rindu pujian dan penyembahan kita boleh didengar oleh Tuhan, doa-doa kita boleh didengarkan oleh Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan kita. Bersyukur meskipun walau kita sering berbuat salah dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa berkat Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk waktu ini ya Tuhan. Kami boleh ada saat ini mengikuti ibadah gerakan pembawa sulu. Biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah namamu saja yang dipuji, dipermuliakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Kembali saya undang teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada
pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memenuhi hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan bulat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kau pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kau pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memenuhi hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan bulat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan bulat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Terpujilah nama Tuhan kita. Teman-teman, saya persilakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan menyiapkan hati dan pemikiran kita. Kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita nyanyikan pujian Ajaib Kau Tuhan. Mari kita katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
teman-teman sekalian, waktu ini kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa buat pokok-pokok doa kita. Mari teman-teman sekalian kita berdoa buat bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia dalam masa pandemi virus corona saat ini. Tentunya banyak hal yang menjadi beban tersendiri buat bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa mendukung buat pemerintah dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat kepada mereka, dan biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang boleh mereka keluarkan, semuanya itu berasal daripada Tuhan, dan biarlah semuanya hari demi hari akan semakin membaik. Mari kita dukung dalam doa untuk wabah virus corona saat ini yang dihadapi oleh bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Mari kita berdoa biarlah Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya, biarlah semua ini cepat berlalu. Mari kita dukung dalam doa juga buat orang-orang di luar sana yang dalam masa-masa ini mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka karena sulit untuk mencari nafkah, sulit untuk mendapatkan makanan, sulit mendapatkan pekerjaan. Mari kita berdoa biarlah Tuhan boleh cukupkan segala kebutuhan kita semua. Kita juga berdoa buat anak-anak sekolah yang mungkin kesulitan untuk mengikuti sistem pembelajaran online karena keterbatasan fasilitas. Mari kita berdoa biarlah mereka boleh mendapatkan yang terbaik. Kita juga berdoa buat Gereja Bala Keselamatan. Mari kita berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang dipersiapkan. Walaupun kita hanya beribadah dari rumah, tapi biarlah semua itu hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Biarlah gereja kita boleh terus diberkati oleh Tuhan, boleh terus melayani di dunia ini. Saat ini juga kita mau dukung dalam doa buat teman-teman kita yang di bangku perkuliahan yang saat ini akan mengikuti ujian akhir semester. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, biarlah segala tugas-tugas yang diberikan boleh terselesaikan dengan baik. Kita juga berdoa buat teman-teman kita yang dalam penyelesaian tugas akhir mereka. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan Tuhan boleh memberikan waktu yang terbaik. Mereka boleh ujian dan mereka boleh lulus dengan baik. Dan mari saat ini kita berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan daripada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita, memberikan kita hikmat agar kita dapat mengerti setiap apa yang diberitakan pada firman Tuhan malam hari ini. Doa dan pembacaan firman Tuhan oleh Mayor Martin Pandorante. Sebelum kita baca firman Tuhan dari Sakaria 4 ayat yang ke-6, mari kita berdoa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Bapa di sorga. Kami akan membaca bahagian daripada firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama-sama benar-benar menjadi bahagian di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu hati dan pikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami usir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sakaria
pasal 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kekuatan yang tidak kelihatan. Para pemuda yang diberkati oleh Tuhan, dalam sebuah artikel Kristen, seorang bapak menceritakan pengalamannya demikian. Seorang tentara sedang nongkrong di sebuah warung sambil menunggu giliran untuk menemui seorang pintar yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya. Kesempatan itu bapak ini gunakan untuk bertanya kepada tentara itu, mengapa ia pergi ke dukun? Lalu tentara itu menjawab, sebab persaingan. Lebih lanjut dalam percakapan itu, tentara itu menjelaskan bahwa supaya naik pangkat tidak hanya diperlukan pendidikan yang baik, uang yang banyak, atau relasi yang banyak, tapi juga sangat diperlukan kekuatan yang tidak kelihatan. Pesaing yang mau naik pangkat banyak sekali, sedangkan kenaikan pangkat dan jabatan sangat terbatas. Jadi persaingan itu ketat sekali. Inilah pengalaman seorang bapak dengan seorang tentara ketika mereka bercakap-cakap di sebuah warung. Tentu dari cerita ini apa yang kita dapatkan? Ada orang-orang yang membutuhkan kekuatan gaib yang tidak kelihatan untuk menopang mencapai suatu tujuan. Masih banyak orang walaupun katanya sudah punya agama, namun masih mencari kekuatan lain di luar dari kekuatan Tuhan itu sendiri. Di dalam Alkitab ada banyak diceritakan tentang orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Salah satu tentu yang sudah tidak asing bagi kita, tidak asing di telinga kita, seorang pemuda yang bernama Daniel. Apa yang dialaminya dan apa yang dilakukannya sungguh luar biasa. Segala sesuatu yang dialaminya dan dirasakan hanya karena ia mengandalkan Tuhan Allah. Ia tidak pernah pergi ke dukun untuk meminta kekuatan lain. Dikatakan dalam Alkitab, 3 kali sehari ia berdoa kepada Tuhannya. Sehingga ia mendapat kekuatan penuh dari Tuhan. Cerita Daniel tentu semua kita mengetahuinya. Ketika ia menolak untuk menyembah dewa Nebukadnezar, ia dimasukkan ke gua singa. Dalam cerita ini tentu satu buah cerita yang sangat mengerikan kalau seseorang dimasukkan ke dalam gua singa. Apalagi kalau singanya itu lagi lapar. Belum sampai kita ke tanah dibuang ke sana, kita sudah akan ditangkap dan dicabik-cabik oleh singa itu sendiri. Daniel mengalami hal itu. Bahkan semalaman dia bersama-sama dengan singa. Ketika pagi hari orang datang melihat, rupanya Daniel tidak apa-apa. Binatang-binatang buas itu tidak mengapa-apakan dia. Kemudian Daniel diangkat. Bukan hanya itu. Daniel coba dibakar dengan teman-temannya. Dikatakan bahwa dibuat sebuah perapian 7 kali lipat panasnya dari biasanya.
Kita kalau buat sebuah api unggun tidak berani dekat-dekat karena memang sangat panas sekali. Kita akan menjauh. Nah, kalau sebuah api dengan panas 7 kali lipat, belum sampai ke sana kita sudah terbakar. Apalagi ketika dimasukkan ke dalam api itu sendiri. Dan ternyata ketika Daniel dan kawan-kawannya dimasukkan ke dalam api itu, mereka tidak terbakar sama sekali. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan itu. Bahkan ketika mereka ditarik keluar dari api itu, bau asap pun tidak ada pada mereka. Tentu sesuatu hal yang sangat aneh di pemikiran kita sebagai manusia. Sesuatu hal yang sangat luar biasa boleh dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya. Tentu cerita ini bukanlah cerita dongeng, tetapi fakta, karena itu firman Tuhan yang berkata seperti itu kepada kita. Dan memang Daniel dan kawan-kawannya hanya berharap, hanya bersandar kepada Tuhan itu sendiri. Nah, pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, Solo Korop 1 Palu, apapun persoalan dan keadaan yang Anda sedang hadapi saat ini, dan jika Anda ingin sukses dan berhasil menjalani hidup ini, baik dalam pekerjaan, baik dalam pendidikan, bahkan jodoh sekalipun, kalau kita melibatkan Tuhan daripada roh yang lain, tapi kita menggunakan roh Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita akan sukses dan berhasil. Mungkin pertanyaannya, wah, saya rajin ke gereja, saya rajin memberikan ini dan itu untuk pekerjaan Tuhan, tapi saya tetap biasa-biasa saja. Bisa saja kita berkata seperti itu. Namun di dalam kegagalan, di dalam ketidakberhasilan yang kita alami, kalau saya mengatakan itu bukanlah sebuah kegagalan, tetapi itu adalah keberhasilan yang tertunda. Tetapi kalau kita terus dan terus hanya berharap kepada Tuhan, satu saat Tuhan pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Maka oleh karena itu, apa yang menjadi pesan saya kepada kita semua sebagai pemuda dan pemudi, libatkan kekuatan daripada roh Tuhan Allah. Janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kepintaran dan kemampuan kita. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dari Sakaria ayat yang ke-6, itu berbicara firman Tuhan kepada Zerubabel dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan. Firman Tuhan bilang, melainkan dengan rohku, roh Allah itu sendiri, semesta alam. Kalau itu menguasai kehidupan kita, maka kita pun akan dimampukan, akan dikuatkan. Saya mengatakan tadi, apakah dalam pekerjaan, apakah di dalam pendidikan, pasti Tuhan akan tolong kita. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada pemuda-pemudi sekalian di dalam ibadah gerakan pembawa suluh ini. Bukan kekuatan lain, kekuatan gaib atau dari roh-roh lain, tetapi gunakanlah kekuatan dari roh Allah itu sendiri, Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang singkat ini. Namun kiranya firman Tuhan ini dapat kembali mengingatkan kepada kami bahwa
kekuatan yang dapat menolong kami untuk mampu mencapai suatu tujuan kami hanyalah roh Allah itu sendiri. Bukan daripada roh-roh dunia, kekuatan-kekuatan dunia, keperskaan-keperskaan dunia ini. Tapi kami akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai pemuda dan pemudi. Oleh karena itu sekali lagi hamba berdoa untuk semua pemuda-pemudi yang tergabung dalam gerakan Pembawa Sulu Korop 1 Palu. Berkatilah mereka sekalian, perlengkapilah mereka dalam menjalani kehidupan setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan Pembawa Sulu yang pada malam hari ini sudah bergabung untuk beribadah bersama kami di ibadah gerakan Pembawa Sulu Korop 1 Palu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media teman-teman supaya kalian tetap dapat pemberitahuan mengenai info ibadah gerakan Pembawa Sulu Korop 1 Palu. Untuk pengumuman kegiatan orang muda di Korop 1 Palu, kami tetap mengajak untuk rekan-rekan yang berada di rumah aja, mari kita satukan hati dan pikiran kita naikkan doa kita di hari Senin sampai hari Sabtu, seruan doa bagi dunia jam 12 siang dan juga jam 6 sore. Kami mengajak rekan-rekan juga yang terbeban untuk bersama kita beribadah puasa di hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Untuk pengumuman, minggu depan masih tetap ada ibadah gerakan Pembawa Sulu Korop 1 Palu di YouTube channel GPS Korop 1 Palu dengan pembicara Edwin Lamanu Sarjana Teologia, dan untuk minggu depan kita akan diskusi tokoh Alkitab Harun. Jadi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Dan ada info penting, tanggal 29 Mei 2020, tepatnya hari Jumat 2 minggu depan, GPS Korop 1 Palu mengadakan question and answer untuk anggota gerakan Pembawa Sulu Korop 1 Palu. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan Pembawa Sulu yang berada di rumah, kalau kalian punya pertanyaan, kalau kalian punya saran, kalau kalian juga punya koreksi mengenai gerakan Pembawa Sulu itu sendiri, terlebih khusus di Korop 1 Palu, atau kalian mau bertanya apapun itu, silahkan. Jadi dari tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 25 Mei di akun sosial media Facebook dan Instagram GPS Korop 1 Palu akan ada question box. Jadi di situ teman-teman semua bisa tulis pertanyaan apa yang ingin teman-teman sampaikan, yang ingin teman-teman tanyakan kepada rekan-rekan pengurus GPS Korop 1 Palu. Nanti di hari Jumat tanggal 29 Mei akan ada tamu spesial mungkin, narasumber mungkin yang akan membahas pertanyaan dari teman-teman. Jadi jangan lupa ya, dari tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 25 Mei akan ada question box di Instagram dan juga Facebook. Jangan lupa di situ teman-teman taruh pertanyaan kalian, dan 29 Mei akan ada narasumber yang sangat asik sekali yang akan membahas pertanyaan dari teman-teman. Kami juga mengingatkan untuk teman-teman yang mungkin belum mendapatkan amplop untuk persembahan, boleh silakan menghubungi pengurus, baik itu di akun sosial media atau mungkin di kontak pribadi untuk mendapatkan amplop persembahan setiap minggunya. Mungkin itu saja pengumuman dari kami, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mengundang pemuda-pemudi sekalian untuk berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dan pengantaran daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.